Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Gunung itu akan disegel sampai hari ini. Bidang spiritual di wilayah itu telah ditinggalkan. Sun Buzeng, mulai sekarang, bawalah beberapa orang untuk mengurus bidang spiritual ini. Han Li berpikir sejenak dan memesan. Iya, ramuan spiritual macam apa yang Penatuali ingin kita tanam? Sun Buzeng menjawab dan bertanya. Buka bidang spiritual yang ditinggalkan terlebih dahulu. Mengenai apa yang akan ditanam, aku akan mengaturnya nanti. Han Li berkata. Semua orang segera setuju dan hendak berbalik dan pergi. Kian, ikut aku. Han Li tiba-tiba berkata, lalu berbalik dan berjalan menuju rumah gua. Iya, Meng Qian sedikit terkejut, lalu sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Serangkaian suara renyah datang dari tubuhnya. Tidak lama kemudian, keduanya muncul di sebuah ruangan batu di rumah gua Han Li. Di tengah ruangan batu, ada susunan pengumpul roh kecil berukuran sekitar 30 kaki, membuat ruangan itu penuh dengan energi spiritual. Di tengah barisan, ada telur putih raksasa tergeletak dengan tenang. Ketika Meng Qian baru saja melangkah ke ruang batu, dia tampak sedikit bersemangat dan ingin tahu, tetapi kemudian matanya yang indah tertarik oleh telur putih raksasa itu. Setelah lebih dari 30 tahun dipelihara, vitalitas yang terkandung di dalam telur semakin melimpah, namun masih belum ada tanda-tanda akan menetas. Gadis muda itu membuka mulutnya yang berbentuk almond seolah-olah dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi kemudian dia sepertinya memikirkan instruksi kakaknya dan dengan cepat menutup mulutnya. Dia berdiri diam di samping, mengedipkan matanya yang besar, menunggu instruksi Han Li. Kian, tugasmu selanjutnya adalah menemukan cara untuk menetaskan telur ini untukku. Kamu mengolah metode kultivasi atribut api. Sekarang kamu telah membentuk jiwamu yang baru lahir, mungkin bisa membantu. Selama periode ini, Anda dapat dengan bebas memasuki rumah gua dan ruangan batu ini. Ingat, Anda tidak boleh menyebutkan ini kepada siapapun, bahkan saudara Anda, mengerti? Han Li melihat telur putih raksasa itu sebentar dan memesan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengguncang lengan bajunya dan tablet giok dan gelang penyimpanan jatuh ke tangan Meng Qian. Iya, saya pasti akan tutup mulut dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang Penatuali berikan. Meng Qian memegang tablet giok dan gelang penyimpanan dengan kedua tangan dan dengan cepat merespons. Han Li mengangguk, lalu meninggalkan kediaman gua dan menuruni gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di gua Kares tempat urat api bawah tanah berada. Dibandingkan beberapa dekade yang lalu, energi spiritual atribut api di udara jauh lebih stabil, tetapi masih panas terik, dan bahkan udaranya tampak seperti terbakar. Di udara di atas danau magma yang bergolak, cahaya merah menyala di permukaan kepompong raksasa, dan itu mengembang dan menyusut secara ritmis, terus-menerus melahap kekuatan api di sekitarnya. Han Li melepaskan indera ilahi untuk merasakan esens Flame Rebirth, dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Setelah menyerap energi api murni dari urat api bawah tanah selama bertahun-tahun, esens Rebirth telah banyak pulih. Kemungkinan kekuatan dan spiritualitasnya akan meningkat selama dia tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kepompong itu sepertinya merasakan bahwa Han Li ada di dekatnya, dan beberapa tangisan keras terdengar dari dalamnya saat dia berayun dengan lembut beberapa kali. Tetap di sini dan pulih. Tidak perlu terburu-buru. Han Li tersenyum dan berkata. Tampaknya kata-katanya berpengaruh, dan kepompong raksasa itu menjadi tenang. Han Li memandangi kepompong raksasa itu sejenak, dan hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, seluruh gua bawah tanah bergetar hebat. Kekuatan yang tak terlihat namun tak terlukiskan meledak dari tanah, seperti gelombang pasang. Bagian atas gua bergetar hebat, dan batu merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan.
Dung, suara memekakkan telinga, seperti dering bel raksasa, datang dari kedalaman bawah tanah. Gua bawah tanah bergetar hebat lagi, dan danau magma di dalam gua tiba-tiba naik menjadi gelombang besar setinggi puluhan kaki, memercikkan magma panas ke segala arah. Kepompong raksasa yang tergantung di udara juga bergetar beberapa kali, tetapi segera kembali normal. Ini, hati Han Li tergerak, dan dia langsung memikirkan rumor tentang pegunungan Zhongming. Dikatakan bahwa kadang-kadang akan ada satu atau dua suara keras aneh yang datang dari bawah tanah, yang mirip dengan suara bel, karena itulah namanya. Dia belum pernah mendengar apa yang disebut bel bawah tanah berdering selama bertahun-tahun sejak dia datang ke jalur naga api. Dia tidak menyangka akan bertemu hari ini, dan itu memang seperti yang dikatakan rumor. Namun, kekuatan yang keluar dari tanah barusan sepertinya bukan getaran dari kerak bumi. Han Li mengerutkan kening dan berpikir, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak peduli apa alasannya, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia memiliki banyak hal yang perlu dikhawatirkan sekarang. Han Li melirik kepompong raksasa itu lagi, dan berbalik untuk berjalan keluar. Saat dia mengambil langkah, tubuhnya tiba-tiba berbalik seperti kilat, dan cahaya biru melintas di matanya. Saat dia berbalik terlalu cepat, udara juga mengeluarkan suara desir yang tajam, dan dia menatap permukaan danau magma di kejauhan dengan mata yang cerah. Meski hanya sesaat, dia hanya melihat bayangan merah besar melintas di dasar danau magma dari sudut matanya. Bayangan merah itu seperti ekor sesuatu, berkelebat dengan kecepatan luar biasa. Wajah Han Li sedikit membeku. Begitu dia menemukan petunjuknya, indera ilahi miliknya telah menyebar, tetapi dia tidak dapat mendeteksi jejak bayangan merah itu. Pada saat ini, dia berada di bawah tanah, dan ada semua jenis aura kacau di bawah tanah, yang sangat memengaruhi jangkauan inderanya. Apa itu? Hati Han Li penuh dengan keraguan. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama, lalu melihat sekeliling, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Tampaknya pegunungan Zhongming ini jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan, tetapi bahkan jika ada kelainan, itu seharusnya tidak menjadi ancaman bagi burung api esensi api. Memikirkan hal ini, Han Li segera berbalik dan berjalan keluar gua. Beberapa jam kemudian, di aula misteri tertinggi di puncak awan yang mengejutkan. Di dalam aula, dinding batu putih dan hijau dipenuhi oleh semua jenis tetua dan murid. Mereka semua meregangkan leher untuk melihat ke dinding batu, mencoba memilih tugas yang cocok untuk diri mereka sendiri. Di depan dinding batu emas gelap di belakang aula, tidak ada pemandangan yang ramai. Hanya ada beberapa dewa sempurna yang berdiri di sana, semuanya mengerutkan kening dan mendesah di dinding batu. Mengapa begitu sulit menemukan tugas dengan lebih banyak uang dan lebih sedikit pekerjaan? Seorang lelaki tua berjanggut putih yang mengenakan seragam tetua menghela nafas berat, menjentikkan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Pemuda lain, juga mengenakan seragam sesepuh, berjalan melewatinya dan berhenti di depan tembok batu, itu Han Li. Dia menatap dinding batu, dari atas ke bawah, dan secara bertahap mengerutkan kening seperti yang lainnya. Tugas yang terekam di dinding batu tidak sesuai dengan kesulitan tugas, atau membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Tidak heran jika tetua abadi yang sempurna menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tentu saja, tugas yang paling menarik adalah menumbuhkan kitab reinkarnasi kata sejati ke tingkat kedua. Pada saat ini, suara lembut datang dari belakang. "Hei, bukankah ini Kakak Li?" Ketika Han Li mendengar ini, dia berbalik dan melihat dua sosok yang dikenalnya. Orang yang berbicara adalah pria kekar dengan janggut keriting di sebelah kiri. Itu adalah tetua dalam bermarga Nan yang berpartisipasi dalam misi Gunung Beruang bersamanya. "Hehe, jadi saudara Nan, saudara Lu, lama tidak bertemu."
Han Li menangkupkan tangannya dan membungkuk pada keduanya. Pria kekar itu mengembalikan busurnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya mendengar dari saudara Qi beberapa hari yang lalu bahwa Anda masih dalam pengasingan. Saya tidak menyangka Anda akan keluar hari ini." Tetua bermarga Lu juga tersenyum dan berkata, "Kakak Li, kamu benar-benar terlalu rajin. Kamu baru saja keluar dari pengasingan selama beberapa hari, dan kamu segera datang untuk menerima tugas." Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan tugas tingkat di Aken biasa sekte. Tenggat waktunya semakin dekat, jadi aku datang untuk menerima tugas itu sehingga aku bisa menyelesaikannya secepat mungkin." Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh di wajahnya. "Ahem, Kakak Li, apakah kamu benar-benar akan melakukan 3 misi ini?" Pria berotot dengan janggut keriting terbatuk 2 kali dan bertanya. "Iya, ketika saya memasuki sekte, saya memilih untuk melakukannya. Apakah ada yang salah?" Han Li melihat ekspresi aneh di wajah tetua itu dan bertanya dengan bingung. "Ini, meskipun hadiah untuk tugas tingkat di Aken reguler yang dikeluarkan oleh sekte itu bagus, syarat untuk menyelesaikannya cukup sulit. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Tidak hanya memakan waktu, tetapi juga cukup berisiko." Pria berjanggut itu menjelaskan. "Iya, itu jauh lebih santai daripada melayani sebagai diaken selama 1000 tahun. Lagi pula, tugas tingkat diaken biasa selalu didasarkan pada keberuntungan. Tugas apapun yang tercantum dalam buku prestasi, Anda harus menerimanya dan tidak dapat diubah. Menurut pendapat saya, lebih baik menerima beberapa tugas di sini dan mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk menebusnya." Penatua bermarga Lu menambahkan, "Jadi begitu, terima kasih atas niat baiknya. Tidak ada tugas yang cocok di dinding batu ini untuk saat ini. Saya akan melihat situasi terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Namun, saya tidak tahu di mana harus menerimanya." Han Li menghela nafas dan bertanya, "Jika itu masalahnya, kami tidak akan mencoba membujukmu lebih jauh. Ada aula samping di sebelah kiri kuil misteri tertinggi. Saudara Li bisa pergi ke sana dan menerima tugasmu," kata pria berjanggut itu. "Terima kasih, kalau begitu aku akan pergi." Han Li menangkupkan tangannya ke arah keduanya dan berbalik untuk pergi. Dia berjalan mengitari dinding batu emas gelap dan berjalan keluar dari pintu di belakang kuil. Dia tiba di belakang kuil misteri tertinggi dan melihat ke kiri. Benar saja, dia melihat pintu masuk ke aula samping. Dia menatap pintu yang sedikit terbuka dan berjalan mendekat. Dengan dorongan lembut, dia memasuki kuil. Aula samping tidak terlalu besar. Ukurannya hampir sama dengan kamar tamu di halaman Han Li. Ada jendela atap di atap, dan pada saat itu, seberkas cahaya bersinar darinya. Itu bersinar di pot tanaman di sudut kanan meja mahoni di aula. Tanaman pot ini tingginya kurang dari setengah kaki, dan berbentuk seperti pohon pinus kuno. Seluruh tubuhnya berwarna hijau giok, dan tampak seperti kristal dan tembus cahaya di bawah penerangan sinar matahari. Banyak urat emas muda memanjang dari akarnya ke setiap cabang, dan mereka berkedip dengan bintik cahaya bintang. Han Li mengalihkan pandangannya ke arah itu dan menemukan bahwa itu penuh dengan ki spiritual, menunjukkan bahwa itu adalah obat roh yang memiliki sifat spiritual. Apakah itu terlihat bagus? Saat Han Li sedikit terpesona, suara yang agak aneh terdengar dari balik meja mahoni. Han Li mendengar kata-kata itu dan dengan cepat melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang lelaki tua mengenakan mahkota teratai dan jubah Tao kuno berwarna putih keabu-abuan dengan malas berbaring di kursi besar di belakang meja. Rambutnya putih keabu-abuan dan berantakan, dan hidungnya agak merah. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia terlihat sedikit jorok. Di kedua sisi pinggangnya juga terdapat labu berukuran sedang. Yang satu berwarna perak putih, dan yang lainnya berwarna merah terang. Keduanya diukir dengan rune yang rumit, dan terlihat sangat luar biasa.
Cantik. Hati Hanli tergerak, dan dia menjawab demikian. Lebih cantik dari peri dengan payudara besar dan bokong besar. Pria tua itu mendengus, duduk sedikit, dan berkata lagi. Hanli sedikit terkejut, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pria tua di depannya, dari atas ke bawah, dari dalam keluar, memancarkan aura yang aneh. Namun, karena dia duduk di sini, maka dia seharusnya menjadi penatua di sini, tetapi dia tidak mengenakan pakaian penatua batin. Melihat ramuan obat spiritual di atas meja dan 2 labu di tubuhnya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Yang paling membuatnya bingung adalah napas orang ini sangat aneh. Dia hanya menyelidiki dengan indera ilahi biasa, tetapi dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi spesifik dari orang ini. Senior, tolong jangan bercanda denganku. Saya di sini untuk menerima misi tingkat di Aken reguler. Hanli menangkupkan tangannya dan berkata, karena dia tidak bisa melihat kedalaman pihak lain, dia merasa lebih aman memanggilnya senior. Lelaki tua itu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Hanli dan bergumam pada dirinya sendiri, pekerjaan semacam ini benar-benar bukan untuk manusia. Membosankan sampai mati, masih lebih menarik untuk menanam beberapa bunga dan tanaman. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mengambil labu perak putih dari pinggangnya, dan mengeluarkan sumbat di mulut labu. Aroma penuh nektar segera memenuhi seluruh aula. Saat Hanli mencium aroma ini, matanya langsung berbinar. Labu perak sepertinya mengandung sejenis cairan spiritual yang telah dibuat. Pria tua itu melirik reaksi Hanli, dan sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyum bangga. Dia mengangkat labu itu dan perlahan memiringkan mulut labu itu. Dia dengan hati-hati menuangkan setetes cairan emas pucat dan meneteskannya ke akar pot tanaman. Cahaya keemasan di atas pot tanaman tiba-tiba berkembang, perlahan mengalir dari akar, sampai ke ujung cabang dan urat seperti jarum pinus. Setelah mengulanginya beberapa kali, cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang. Melihat ini, lelaki tua itu mengangguk puas. Dia menggantung kembali labu perak di pinggangnya dan mengambil labu merah di sisi lainnya. Hanli mengira lelaki tua itu masih memiliki cairan spiritual lain untuk digunakan, tetapi lelaki tua itu dengan santai bersandar dan mencabut sumbat labu botol. Dia kemudian membawanya ke mulutnya dan mulai menelannya. Aroma yang lebih kuat segera memenuhi seluruh aula, bahkan menaungi aroma asli cairan spiritual. Rupanya, labu ini tidak mengandung cairan spiritual apapun, melainkan sejenis anggur lembut. Ketika Hanli melihat ini, dia terdiam dan mengalihkan perhatiannya ke obat roh dalam pot. Setelah lelaki tua itu minum sampai kenyang, dia menyeka mulutnya. Hidungnya yang sudah agak merah menjadi lebih merah. Dia melirik Hanli dan menemukan bahwa yang terakhir tertarik pada tanaman potnya seolah-olah dia tidak pernah merasa cukup. Orang tua itu menjadi lebih puas diri. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Hanli sudah memikirkan bagaimana cara mendapatkan teknik ini. Ketika saatnya tiba, dia tidak perlu menanam obat spiritual langka di kebun obatnya dan bisa langsung menanamnya di kamar pribadinya. Nah, lihat peringkat di buku jasa. Tugasmu adalah pergi ke Pulau Cloud Lake di timur benua awan kuno. Temukan sarang klam elemen bis dan bawa kembali cangkang roh. Lelaki tua itu mengeluarkan buku biru tebal entah dari mana, membuka salah satu halaman, menunjuk kata-kata di halaman itu, dan membacanya kata demi kata. Ambil kembali cangkang rohnya. Hanli mendengar ini dan sedikit terkejut. Hehe, nak, jangan remehkan klam elemen bis ini. Sejauh yang aku tahu, kekuatannya telah mencapai tingkat menengah dari alam abadi sejati. Tidak akan mudah untuk menyelinap ke sarangnya dan mencuri cangkang rohnya. Pria tua itu menatap Hanli dan berkata, "Senior, kamu benar. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak tahu apakah senior punya informasi lain tentang binatang ini."
Han Li tergerak dan berkata dengan cepat. Karena kamu memiliki mata yang bagus dan memperlakukan lelaki tua ini dengan sopan, lelaki tua ini akan mengingatkanmu. Binatang buas ini dalam pelatihan tertutup sepanjang tahun, tetapi setiap 10 tahun, ia akan meninggalkan sarangnya selama 7 hari untuk diaduk. Membuat masalah di mana-mana. Kali ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan cangkang rohnya. Jika Anda tidak beruntung, Anda harus menunggu beberapa tahun. Jangan terburu-buru dan kehilangan nyawa Anda dengan sia-sia. Pria tua itu memandang Han Li dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih, senior, sudah memberitahuku. Han Li berkata, tugas ini tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Selama kamu memiliki kesabaran, tidak akan ada resiko apapun. Hadiah yang diberikan oleh sekte tersebut adalah 200 poin prestasi. Setelah Anda menyelesaikannya, datang ke sini untuk mendapatkannya. Orang tua itu melihat buku jasa itu lagi dan berkata. Han Li mengangguk sebelum menyerahkan lencana seniornya kepadanya. Setelah menerima tugas dan mendapatkan peta dan informasi yang relevan, dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan aula samping. Di langit di atas kuil misteri tertinggi, Han Li berpikir sejenak dan memutuskan untuk segera berangkat ke Pulau Cloud Lake. Ini bukan karena dia sombong, atau karena dia sangat ingin menyelesaikan tugasnya, tetapi karena dia tidak tahu kapan Mirage Essence Beast akan meninggalkan sarangnya. Jika dia tertunda selama beberapa hari, dan Mirage Essence Beast baru saja kembali, bukankah dia harus menunggu 10 tahun lagi sebelum dia dapat menyelesaikan tugas ini? Jadi lebih baik untuk sampai ke sana sesegera mungkin untuk menghindari ketinggalan. Dengan pemikiran ini, Han Li segera datang ke aula warisan di alun-alun. Melalui susunan teleportasi, dia datang ke puncak pengamatan laut di sebelah timur pegunungan Zhongming. Puncak gunung ini dekat dengan tepi timur pegunungan Zhongming. Itu adalah area terjauh yang bisa dijangkau Han Li dengan susunan teleportasi sejauh ini. Saat dia berdiri di puncak gunung ini dan menatap ke arah timur, bahkan dengan penglihatannya, dia hanya bisa melihat garis hitam setipis rambut di ujung penglihatannya. Itu adalah Laut East Flow yang dekat dengan pegunungan Zhongming. Tujuan Han Li kali ini adalah Cloud Lake Island, salah satu dari puluhan ribu pulau di Laut Arus Timur. Setelah mengeluarkan peta laut yang dia dapatkan dari lelaki tua itu, dia dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama, lalu menemukan arah, dan terbang menjauh. Beberapa bulan kemudian, di arah timur laut aliran timur, ada sebuah pulau besar berbentuk seperti daun teratai, mengambang sendirian di Laut Biru. Sebuah danau besar yang menempati 1/10 dari seluruh pulau seperti mutiara hijau yang tertanam di tengah pulau, dan sistem air yang mengalir keluar seperti urat daun teratai yang berkelok-kelok di sekitar pulau. Danau ini disebut Danau Tertutup Awan, dan merupakan sumber air tawar Pulau Danau Awan. Itu juga asal-usul nama seluruh pulau. Sistem air tawar yang mengalir keluar darinya memelihara puluhan juta makhluk di pulau itu. Kota dan desa dengan berbagai ukuran tersebar di sepanjang sistem air ini di kedua sisinya. Di sisi barat Cloud Covered Lake, ada anak sungai utama yang disebut Sunken Sen River, dan di sisi kiri jalur tengahnya yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari Cloud Covered Lake berdiri sebuah kota besar yang tingginya 300 meter tinggi, dan itu disebut kota Sunken Sen. Kota ini dibangun dari pasir hitam yang unik di sungai pasir Sunken. Kota itu telah dibangun selama hampir 100.000 tahun. Tidak hanya jutaan manusia biasa yang tinggal di kota, tetapi juga ada sekte kultivasi yang telah berdiri sejak kota itu dibangun. Saat ini malam, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap, tetapi matahari belum terbenam. Matahari terbenam berwarna merah darah hampir menempel di permukaan laut, dan cahaya yang tersisa darinya memantulkan sebagian besar laut dalam warna merah darah, dan itu juga memantulkan tembok tinggi kota pasir Sunken dengan warna merah darah. Tinggi di langit,
cahaya hijau melintas dengan cepat dan mendarat di atas tembok kota, dan sesosok muncul dari dalam. Orang ini mengenakan jubah hijau, dan dia memiliki sosok yang tinggi. Penampilannya tidak luar biasa, tetapi matanya sangat dalam dan cerah, dan berkedip dengan cahaya yang menakjubkan. Han Li yang bergegas ke sini dari jauh. Tatapannya menyapu tembok kota dan rumah-rumah di kota, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Dia melihat bahwa tembok kota yang seharusnya tidak bisa ditembus telah runtuh lebih dari setengahnya, dan ada celah yang sangat besar di dalamnya. Tembok di bagian dalam dan luar tembok kota yang tersisa semuanya berlumuran darah, dan beberapa di antaranya telah mengeras dan menjadi hitam, memancarkan gelombang bau yang memuakkan. Rumah-rumah yang runtuh ada di mana-mana di kota, dan di antara tembok yang rusak, samar-samar terlihat banyak anggota tubuh manusia dan mayat yang rusak, serta bangkai banyak hewan peliharaan. Semuanya dimutilasi, dan itu sangat menyedihkan. Setelah matahari terbenam berangsur-angsur tenggelam ke cakrawala, seluruh kota diliputi oleh bayangan besar, dan kota itu benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Selain desingan angin, tidak ada suara lain di kota itu, dan kota itu seperti kota mati. Saat ini, Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat setitik cahaya kuning di tengah kota, dan sepertinya seseorang telah menyalakan api unggun. Pikirannya bergerak, dan dia tiba-tiba melepaskan indera ilahinya, dan itu menyelimuti ke arah itu. Sesaat kemudian, ujung kakinya tiba-tiba menyentuh bagian atas tembok kota, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba melesat seperti anak panah, dan jatuh ke tempat api unggun berada. Boom! Sosok Han Li jatuh dengan keras di tengah halaman yang sedikit terbuka, dan seluruh halaman bergetar hebat. Rumah-rumah di sekitarnya yang semula berada di ambang kehancuran tiba-tiba runtuh total, dan terdengar serangkaian raungan. Api unggun yang dinyalakan di tengah halaman juga terguncang, dan percikan merah besar muncul. 3 orang yang awalnya berkumpul di sekitar api unggun melihat ini, dan mereka tiba-tiba berlutut ketakutan. Salah satu pemuda berpakaian coklat dan wanita cantik paruh baya sangat ketakutan hingga gemetar, dan mereka bermandikan keringat dingin. Seorang pria berkulit gelap sangat ketakutan sehingga dia bersujud, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Dia berulang kali berteriak,